wabarakatuh. Ketinggalan kok dereng kompak ya. Nyuwun kekompakan saking panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Setuju dan rawuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dumateng para sesepuh, ini sepuh haji sepuh ingkang kawula mulyakaken, ugi kawula tansah suwuni napa kang dados dawuh-dawuhipun, ugi para pangbating praja inggih menika Ketua RW Bapak Tanda ingkang kawula hormati, Bapak RT kalih ingkang kawula hormati, ugi Bapak Ngatno Ketua RT 7 ingkang kawula hormati, ugi sedaya pengurus RT lan boten napa suki sedaya ingkang para rawuh ingkang boten kawula sebataken setunggal amargi saking kathahipun warga wonten RT 7. Alhamdulillah pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya semangat di dalam rangka memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah atau yang sering kita kenal dengan bulan Suro atau bulan Suro. Tadi beberapa hal sudah diselipkan oleh Bapak RW 04 bahwa tadi ada kata-kata haram. Pada malam hari ini tidak banyak yang akan kami sampaikan karena kami tetap menghormati apa yang menjadi kebebasan panjenengan semuanya, sehingga yang penting kita memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatnya, atas kasih sayangnya bisa berkumpul dengan ceria, walau nanti kembali ke rumah juga tetap ceria dan tetap ceria. Artinya kita senang, disinilah artinya rahmat dari Tuhan itu atau kasih sayang dari Tuhan itu adalah kita tetap bisa tertawa bersama-sama. Ini adalah sebuah rahmat. Kami mengamati dari pagi, dari pagi sampai malam hari ini, yang sibuk, yang sangat-sangat sibuk, tidak hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu yang luar biasa, yang sudah tentu perlu kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena apa? Karena tadi disebutkan oleh Ketua RT kita bahwa dari dasa Wisma yang luar biasa, dari berbagai dasa wisma
Nyembuyung bersatu dan membuat acara pada malam hari ini luar biasa, dari timur sampai ke barat, luar biasa. Alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita atau rahmat kepada kita, sehingga kita bisa setidaknya bisa berkumpul dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih, sehingga nanti kita bisa mengaplikasikan atau memberikan kasih sayang itu kepada keluarga kita masing-masing. Artinya kita dari sini senang, kembali ke rumah juga tetap senang. Jangan sampai di sini senang kemudian di rumah tidak senang. Artinya rahmat Allah atau rahmat Tuhan atau kasih sayang Tuhan ini tidak serta-merta diberikan kepada manusia, tapi manusia yang dipilih, manusia yang mau bersama-sama mengemban amanah sebagai penghuni daripada bumi ini atau penghuni daripada alam ini, sehingga alam ini bisa sejahtera. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu besok pertolongannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan di dunia sampai ke akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja-remaja atau adik-adik, bahkan anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai, kalau tadi menyinggung masalah Muharram atau bulan yang haram atau bulan yang diharamkan bukan bulan yang diharamkan, berarti bukan bulan yang dilarang, namun memang pada saat itu memang tadi sudah disampaikan bahwa dilarang untuk menodai, termasuk adanya peperangan, menodai kepada sesama. Jadi istilahnya bulan-bulan untuk gencatan senjata. Jadi kalau dulu itu banyak peperangan, bukan peperangan karena bermusuhan dalam artian ingin merebutkan kekuasaan, namun peperangan itu pada hakikatnya adalah hanya sekedar memperkenalkan. Ya, kadang-kadang memperkenalkan sesuatu, kalau tidak pas, tidak cocok, sehingga terjadi adanya konflik. Itulah yang disebut peperangan dahulu. Karena mungkin beda pemahaman, beda zaman, beda apa istilahnya, beda suku dan lain sebagainya. Karena apa? Biasanya kalau bangsa-bangsa yang sudah mempunyai kedaulatan, itu biasanya kalau ada bangsa yang lain yang datang, padahal hanya sekedar memperkenalkan, namun barangkali memang belum saatnya untuk bisa diperkenalkan, maka biasanya ada sedikit-sedikit konflik, yaitu pada masa itu. Artinya ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sebetulnya pada zaman dahulu itu bukan peperangan dalam arti untuk memperbanyak kekayaan atau kejayaan kerajaan. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan satu suro, sebetulnya kalau di dalam kalender Hijriah itu sebetulnya diambil dari berputarnya bulan. Beda dengan bulan Samsiah. Kalau bulan Samsiah itu biasanya disebut dengan Masehi karena diukur dengan perputaran matahari. Jadi sebetulnya hampir sama.
penghitungannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya tidak ada yang perlu kita bedakan. Apalagi di Jawa. Di Jawa itu sudah mengenal yang namanya bulan Muharram kalau dalam bahasa Arab. Itu kalau di dalam kalender Jawa itu malah dinamakan bulan Suro, mengambil dari kata Asyuro. Asyuro itu 10. Sebetulnya momen-momen yang sangat-sangat banyak itu pada tanggal 10. Banyak cerita-cerita yang heroik di sana, yang menantang dan banyak sekali meneteskan air mata, sehingga pada bulan-bulan itu secara otomatis kita sangat-sangat menghormati, sehingga orang-orang Jawa itu karena sangat menghormati sehingga kalau mau mengadakan sebuah pernikahan atau sesuatu yang menyenangkan agak diundur bar suro ben rodok slow. Artinya karena bulan-bulan itu biasanya bulan yang untuk menghormati, sebetulnya pada hakikatnya itu menghormati dari berbagai kejadian yang sudah pada zaman saat itu. Jadi apa salahnya kita menghormati? Lah, menghormati itu karena menghormati namanya bulan yang agung atau bulan yang disucikan sebelumnya. Kenapa disucikan? Karena diharamkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang merugikan sesama, termasuk peperangan atau pertikaian atau apa saja. Itu oleh karena itu pada saat itu dinamakan bulan Muharram. Sebetulnya bulan yang disucikan. Kalau haram itu haram. Kalau haram itu sudah ada kata tambahan muharram, artinya bulan yang disucikan atau bulan yang dicegah untuk berbagai kegiatan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bulan Suro ini tadi ada yang bertanya, katanya kok harus ada bubur. Nah, bubur itu sebetulnya tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah SWT, bahwa pada bulan-bulan yang disucikan ini kita memulai dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk bisa melangkah ke tahun berikutnya dengan selamat sentosa, tidak ada halangan suatu apapun. Itu permohonan kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bulan yang lewat atau bulan yang lalu 1444 Hijriah ini, Allah Tuhan Yang Maha Esa bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menjadi seorang yang bisa optimis menghadapi untuk tahun-tahun berikutnya. Karena dengan ampunan itu kita bisa bersemangat lagi untuk bisa beribadah lebih giat, bekerja lebih giat, berkegiatan apapun lebih ditingkatkan. Nah, itulah yang menjadi motivasi kita pada bulan Muharram ini. Oleh karena itu, saya kira tidak harus banyak untuk mengupas apa yang menjadi makna daripada bulan Suro, karena justru kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah merupakan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana melakukan
keragaman ibadah yang ada di agama masing-masing itu bisa bersatu. Keragamannya bukan kita bersatu dalam ibadah, keragamannya. Jadi ada yang mungkin kita pergi ke mana, ke vihara, ke gereja, ke masjid dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini tidak ada yang kita bedakan, semuanya menyambut dengan gembira, dengan rasa syukur yang luar biasa. Ini adalah bagian dari moderasi agama. Jadi bukan agama yang dimodernisasi, bukan agama yang baru, tapi praktek bagaimana beragama. Nah ini loh. Inilah yang menjadi cikal bakal kenapa Indonesia menjadi negara Pancasila yang berbineka tunggal ika. Ya ini adalah implementasinya. Jadi pokoknya mbuh beda agama, mbuh beda ras, mbuh beda suku, mbuh beda apa saja termasuk kulit dan sebagainya, tapi kita tetap satu juga. Ini sebetulnya intinya Indonesia itu mengharapkan kepada warganya untuk senantiasa bersama-sama bersatu, bagaimana kedaulatan rakyat adalah nomor satu. Ini sudah mulai bulan politik loh ini. Yang penting khususnya warga RT 7 dan RT 2 ini tetangganya, dan pada umumnya di RW 4 jangan sampai ada permasalahan-permasalahan tentang politik. Ini sudah mulai hangat ini masalahnya. Jadi jangan sampai beda warna, beda kaos, beda topi, kemudian panjenengan waduh kiono apa meneh. Jangan sampai. Artinya mari yang bajunya hijau, yang bajunya merah, yang bajunya kuning silahkan. Wong kadar baju itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu inilah sebetulnya implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Maka sebetulnya dari pengurus terutama dari pengurus RT itu memang intinya bagaimana warganya itu semuanya bisa rukun, ya kan? Warganya bisa rukun, bisa bersama-sama, bisa mengabdi kepada negara dengan berbagai keahliannya. Jadi panjenengan mboten usah melirik rono melirik ini, sing penting awak dhewe wis iso memaknai kemerdekaan yang sudah mintip-mintip peringatannya ini. Bahkan tadi dari Pak RW juga sudah, ini akan diadakan lomba A, B, C, D untuk mempersiapkan. Sebetulnya untuk apa? Menyemangati apa yang menjadi hari kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Jadi sebetulnya angka 17 ini juga banyak kesamaan. Kalau dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anha itu adalah khalifah yang, jadi setelah Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, khalifah yang kedua setelah Nabi. Ini yang mencetuskan bulan Hijriah, jadi pada tanggal 17 Hijriah. Sama itu 17, pokoknya angka 1 dan 7, 7 dan 1 itu angka istimewa. Makanya dengan 17 Agustus, dengan 17 Hijriah, dengan 17 Ramadan, dengan 17 rakaat, panjenengan bisa mengimplementasi
sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan yang menjadi pencipta semesta alam. Artinya semuanya bisa menjaga kelestarian alam. Jadi jangan sampai panjenengan ini mengabaikan. Karena apa? Mudah-mudahan bencana di mana-mana, tapi jangan sampai di sekitar kita. Dan karena itu nanti kita berdoa bersama untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan warga kita, dan keselamatan semua umat manusia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bahasanya tidak runtut, tapi yang penting substansi atau hakikatnya bahwa pada malam hari ini peringatan yang luar biasa ini marilah kita niati dengan bermuhasabah kalau di dalam bahasa Arab, artinya menghitung-hitung, metani kalau bahasanya Pak RT itu metani opo sing wis tak lakoke iki wis bener opo durung, nek durung ya diperbaiki, nek wis apik ya ditingkatke. Ngoten nggih Pak RT nggih. Terus intinipun pokoknya tahun iki mengeti tur metani. Oleh karena itu agar apa? Tahun depan kita bisa lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa dengan kepercayaannya kita masing-masing. Kita berdoa untuk siapa? Untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Agar apa? 2024 adalah merupakan tahun yang mendapatkan berkah dan hikmah yang luar biasa. Bukan sebaliknya. Karena ini banyak indikasi, tapi tidak akan kami aturkan di sini karena tidak tidak pas. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa bersama-sama, marilah yang agama non-muslim mungkin bisa merenung, berdoa sesuai dengan apa yang diyakini. Yang beragama lain pun seperti itu, dan kami mohon kepada yang khususnya beragama Islam untuk bersama-sama membaca istighfar nanti 7 kali, kemudian ya Hayyu ya Qayyum 7 kali, dan nanti diteruskan dengan Fatihah dan doa. Marilah kita berdoa ala hadiniyah wala kulliyatin sholihah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum. Keselamatan kewujudan dikebiarkan saking rubik terus saking musibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. 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 Birahmatika astaghfir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa ala alihi sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan bini'am wa yukafiru nasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karami wa 'azimi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa laka bi dhanbi faghfirli wa man yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir. La takilni sya'ni kulli ila nafsi tarfata'ani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sallimna ya Allah fi hadha zaman, sallimna ya Allah fi hadha makan, sallimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal mawt al-badal wa Allahumma hawin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan min nari wal 'afaa indal syar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Irhamna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana hadha dhamman illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa syatartah wa la usran illa yasartah wa la jahlan illa 'alamtah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan hiya laka ridha min hawaiji dunya min adzabil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan ijabah, mengabulkan apa yang kita minta. Mudah-mudahan kita tetap semangat di dalam kita memperjuangkan bersama-sama apa yang menjadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Allahumma amin. Apabila ada tutur kata yang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.